Setelah 3 ronde pertarungan, Huo Yuhao masih merasa cukup baik. Sementara jumlah udara dingin yang bisa diserap Snow Lady terbatas, ini karena Snow Lady masih menjadi bagian dari dirinya. Setelah udara dingin diserap, energi asal dari Ultimate Ice akan membentuk udara dingin yang baru. Dia juga membuat tubuhnya menyerap sebagian energi asal ketika wanita salju menghilangkan udara dingin. Sementara kecepatannya lambat, itu adalah bentuk kultivasi alternatif, dan jauh lebih mudah daripada dia mencoba menyerapnya sendiri. Manfaat terbesar dari kompetisi ini adalah Snow Lady dapat mempertahankan momentumnya setelah dia menyerap udara dingin dari tubuhnya. Inilah mengapa Huo Yuhao berkata kepada Wang Dong'er bahwa kelumpuhan sementaranya mungkin bukan hal yang buruk. 4 anggota lain dari Air Dragon Sekte tidak bisa lagi duduk diam. Setelah 3 anggota pertama dibekukan menjadi patung es oleh Ice Lady, Huo Yuhao tidak meminta mereka untuk tidak ambil bagian dalam putaran grup yang akan datang. Namun, menurut tempo ini, mereka akan segera menemukan diri mereka tidak dapat mengambil bagian. Di antara 4 anggota Sekte Air Dragon yang tersisa, satu-satunya guru jiwa perempuan berdiri dan berjalan ke panggung dengan ekspresi serius. Halo, saya Nan Qiuqiu. Anggota Sekte Air Dragon mengambil inisiatif untuk menyapa Huo Yuhao. Halo, jawab Huo Yuhao dengan senyum ramah. Nan Qiuqiu memandang wanita salju di pelukan Huo Yuhao dan berkata, "Aku tahu bahwa dia adalah kemampuan jiwa bela dirimu. Oleh karena itu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan seperti rekan-rekanku." Dengan itu, dia mengangguk pada Huo Yuhao dan berbalik. Di podium utama, Su Tianran, yang menonton adegan itu dengan penuh minat, menoleh ke Juzi dan bertanya, "Itu seharusnya kapten dari Sekte Air Dragon, kan?" Juzi menjawab dengan hormat, "Ya, Yang Mulia." Dia dipanggil Nan Qiuqiu, dan dia adalah kaptennya. Sementara anggota yang lebih kuat dari sekte mereka tidak ambil bagian kali ini, dia masih salah satu anggota paling kuat dari sekte mereka. Dia mungkin adalah bersaing untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukannya terlalu buruk, Su Tianran berkata, tidak buruk. Meskipun Anda tidak lagi bertanggung jawab atas intelijen, Anda masih mendapat informasi yang sangat baik. Jadi, beritahu saya, menurut Anda siapa yang akan memenangkan putaran ini? 1. Juzi tertegun. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu." Su Tianran berkata, "Huo Yuhao adalah mantan siswa pertukaran di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul kami. Dia memiliki guru yang sama denganmu. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu kehebatannya?" Juzi kaget, tapi ekspresinya tetap tenang. Dia tanpa sadar menatap pria paruh baya yang berdiri di belakang Su Tianran. Dia baru saja menyerahkan selembar kertas kepada pangeran. "Saya berinteraksi dengan Huo Yuhao kurang dari sebulan, dan pengetahuan saya tentang kemampuannya terbatas. Saya hanya tahu bahwa dia adalah leluhur jiwa bercincin 4, tetapi dia memiliki jiwa bela diri kembar. Sekarang dia berada di kursi roda. Saya tidak tahu seberapa kuat dia lagi. Saya juga tidak tahu berapa banyak kemajuan yang dia buat dalam 2 tahun terakhir. Oleh karena itu, saya tidak berani membuat penilaian." "Oh, kalau begitu mari kita lihat." Su Tianran tersenyum. "Ya," jawab Juzi dengan sopan. Jing Hongchen, yang duduk di sebelah Juzi, berkata, "Yang Mulia." Su Tianran menatapnya dengan rasa ingin tahu. Jing Hongchen berkata dengan sungguh-sungguh, "Kita tidak bisa membiarkan orang ini kembali. Setelah kompetisi, kita harus membuatnya menghilang." Su Tianran menatap Jing Hongchen dengan kaget dan bertanya, "Hal Master, mengapa kamu begitu tertarik padanya?" Jing Hongchen berkata dengan getir, "Tolong jangan menertawakan saya, Yang Mulia, tetapi orang ini telah membuat saya sangat menderita. Tidak hanya dia sangat berbakat, tetapi dia hampir sama liciknya dengan iblis. Dia tahu bagaimana menganalisis situasi dan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Saya baru saja mendengar dari cucu saya bahwa dia tidak bersaing atas nama Akademi Shrek, melainkan atas nama Sekte Tang." Su Tianran berkata dengan penuh minat, "Apa yang dia lakukan sehingga kamu takut padanya?" Baginya untuk mengikuti kompetisi ini, usianya harus lebih muda dari 20 tahun. Jika seseorang yang begitu muda bisa menakuti Hal Master, dia pasti luar biasa dalam beberapa hal. Jing Hongchen berkata, "Huo Yuhao adalah juara tim Akademi Shrek di turnamen terakhir. Saat itu, dia bahkan tidak memiliki 3 cincin, namun mampu bersaing dengan rekan satu timnya.
Lebih jauh lagi, dia memamerkan keahliannya dalam hal itu turnamen. Dia memiliki jiwa bela diri kembar, satu tipe roh dan tipe es lainnya. Selain itu, jiwa bela diri tipe S-nya adalah es tertinggi yang langka. Fakta bahwa dia dapat bersaing 2 kali adalah bukti kekuatannya. Selanjutnya, pada dalam perjalanan kembali ke Akademi Shrek terakhir kali, dia bahkan bisa lolos dari pengejaran senior Long. Mendengar ini, Su Tianran tercengang. Bagaimana mungkin? Dengan kultivasinya, bagaimana bisa senior Long? Jadi ini orang yang bertaruh dengan Paman Long. Di sisi lain Su Tianran, orang yang berpakaian serba hitam membuka mulutnya untuk berbicara. Suaranya aneh, dan orang tidak bisa mengetahui usianya dari suaranya. Bahkan jenis kelaminnya tidak bisa dibedakan. Dia tampak seperti setan, dan semua orang mau tidak mau menoleh untuk melihatnya ketika mereka mendengar suaranya. Tutor Kekaisaran, kamu tahu tentang orang ini? Su Tianran bertanya pada orang berbaju hitam. Dari urutan tempat duduk, orang bisa tahu bahwa orang berbaju hitam itu berperingkat lebih tinggi dari Jing Hongchen. Ya. Hal Master Hongchen meminta bantuan kami, di arena, Huo Yuhao, yang sudah mulai bertempur. Tidak tahu bahwa bahkan dalam keadaan lumpuh, dia masih menarik perhatian kepemimpinan Kekaisaran Sun Moon. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada lawannya. Nan Qiuqiu dari Sekte Air Dragon bukanlah lawan yang mudah. Saat juri mengumumkan dimulainya kompetisi, Nan Qiuqiu melepaskan jiwa bela dirinya. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 1 hitam muncul, memamerkan pangkatnya sebagai Raja Roh, muncul. Kristal merah muda berbentuk kastanya muncul di dahinya saat dia melepaskan jiwa bela dirinya. Setelah itu, tubuhnya mulai tumbuh. Dia tampaknya telah menumbuhkan kepala lebih tinggi. Dia menunjuk ke langit dengan jari manisnya, dan sisik naga merah muda cerah mulai tumbuh dari ujung jarinya. Tidak seperti Master Jiwa Sekte Naga Bumi lainnya, sisiknya berwarna merah muda cerah. Dengan pertumbuhan sisiknya, tangan kanannya tampak berubah menjadi merah muda cerah. Cahaya merah muda samar bersinar dan langsung membakar seluruh lengan kanannya untuk memperlihatkan lengan yang seluruhnya tertutup sisik. Kemudian, dia menunjuk ke arah Huo Yuhao. Cincin jiwa pertamanya menyala, dan sinar cahaya merah muda melesat ke arah Huo Yuhao. Itu mampu melintasi 100 meter dalam sekejap seperti yang muncul di hadapan Huo Yuhao. Kecepatan ini hampir secepat tembakan sinar oleh seorang insinyur jiwa kelas 4. Huo Yuhao tidak meminta Putri Salju untuk memblokirnya. Dia harus mencari tahu kekuatan macam apa ini. Dia juga mengangkat tangan kanannya, yang ditutupi dengan lapisan kristal es. Dia membuat gerakan meraih, dan memblokir sinar cahaya merah muda. Sinar cahaya merah muda langsung hancur. Namun, Huo Yuhao sangat terkejut. Meskipun kelihatannya tidak terlalu kuat, karena baru saja melewati jarak yang sangat jauh dengan begitu cepat, kekuatannya melebihi harapannya. Itu bukan tentang kekuatan ofensif sinar atau kekuatan penghancurnya. Sebaliknya, itu adalah spesialisasinya. Ketika sinar merah muda bersentuhan dengan penjepit permaisuri es yang terbentuk dari kristal es seperti berlian. Huo Yuhao merasakan es di tengah telapak tangannya meleleh. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai pengguna Ultimate Ice, dia belum melihat siapapun yang apinya bisa mengalahkannya. Bahkan setelah Ma Xiao Tao membentuk Dark Phoenix-nya, Huo Yuhao tidak dapat menilai efek apinya terhadapnya karena mereka tidak pernah bertarung. Namun, kemampuan Nan Qiuqiu bukanlah Ultimate Fire. Kekuatan jiwa yang dilepaskannya sangat hangat, namun kekuatan jiwa ini mampu melelehkan Ultimate Ice. Ini. Satu-satunya kemampuan ini adalah penghancuran? Kekuatan yang bisa menghancurkan semua tipe lainnya? Dalam pelajaran Akademi Shrek, ada kursus khusus yang menjelaskan semua jenis kekuatan jiwa kepada para siswa. Penghancuran disebutkan selama kursus itu. 1. Pemusnahan sangat kuat. Setelah mengenai lawannya, ia mampu menghancurkan targetnya berdasarkan tipe target. Ada 2 hal yang harus diwaspadai ketika berhadapan dengan kekuatan atau serangan jiwa tipe pemusnahan. Pertama, itu tidak bisa dilawan oleh tipe apapun. Kedua, setelah mencapai targetnya, kekuatan jiwa targetnya akan habis lebih cepat dari biasanya. Huo Yuhao belum bisa merasakan penipisan kekuatan jiwanya dulu, karena dia memiliki jiwa bela diri es tertinggi. Tidak peduli seberapa kuat pemusnahan itu harus mengeluarkan banyak kekuatan jiwa untuk menghancurkan jiwa bela diri pamungkas.
Jika mereka terus bertarung seperti ini, efek dari sifat keduanya tidak akan terlihat jelas pada Huo Yuhao. Meski begitu, Huo Yuhao terkejut. Para guru Akademi Shrek telah menyebutkan bahwa jiwa bela diri ultimate hanya sedikit lebih jarang daripada jiwa bela diri pemusnahan. Sama seperti tipe roh Huo Yuhao, juga sulit bagi mereka untuk membentuk cincin jiwa. Dia tidak pernah berharap untuk bertemu satu di turnamen ini. Tipe pemusnahan. Melihatnya, mungkinkah jiwa bela dirinya adalah naga nakal dari naga pertama yang jarang terlihat? Itu akan buruk. Selain naga tipe Annihilation, Rogue Dragon juga berspesialisasi dalam serangan jarak jauh. Nan Qiuqiu menyaksikan Huo Yuhao bereaksi terhadap skill jiwa pertamanya, Light of Annihilation. Senyum dingin melintas di wajahnya saat Huo Yuhao menilai kemampuannya. Bagaimana mungkin dia tidak menilai kemampuannya? Dia telah mengamati gaya bertarung Putri Salju selama ini. Baginya, Huo Yuhao harus menjadi guru jiwa yang bisa memanfaatkan kekuatan jiwa bela dirinya. Namun, jiwa bela diri ini sangat kuat. Fakta bahwa seseorang tidak dapat melihat cincin jiwanya berarti bahwa mereka sengaja disembunyikan. Tujuannya dalam menggunakan Light of Annihilation sederhana, dia ingin menghabiskan kekuatan jiwanya. Menggunakan sifat penghancuran yang dipercepat, dia berharap mendapatkan kemenangan. Ketika Huo Yuhao memblokir Light of Annihilation pertamanya, dia sudah mengirimkan yang kedua. Namun, sasarannya bukan lagi Huo Yuhao, melainkan Putri Salju yang telah terbang ke udara. Semua orang dapat melihat bahwa Putri Salju adalah tubuh energi. Namun, bagi mereka, Putri Salju seharusnya hanya menjadi keterampilan jiwa khusus dari Huo Yuhao, dan kemungkinan merupakan keterampilan jiwanya yang paling kuat. Wanita salju mungil bergerak di udara. Dia dengan mudah menghindari Light of Annihilation Nan Qiuqiu dan kemudian memasang wajah padanya. Nan Qiuqiu tertegun. Sementara jarak mereka 100 meter, Light of Annihilation miliknya bisa bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Bagaimana mungkin Huo Yuhao menginstruksikan Putri Salju untuk menghindari cahaya pemusnahannya setelah dia baru saja memblokir serangannya yang lain? Dia tidak percaya bahwa Nyonya Salju mampu berpikir mandiri. Seperti kemampuan pemanggilan Yao Shichen, dia berpikir bahwa semua yang dipanggil oleh Huo Yuhao dikendalikan olehnya. Namun, dia tidak tahu bahwa meskipun Huo Yuhao dapat mengendalikan Putri Salju, dia adalah roh yang unik di dunia. Dia memang memiliki kehidupannya sendiri dan pemikiran mandiri. Huo Yuhao pindah. Dia mendorong kursi rodanya dengan kecepatan yang menakjubkan dan maju menuju Nan Qiuqiu. Pada saat yang sama, mata rohnya mulai bersinar. Cahaya keemasan tidak intens, tetapi Nan Qiuqiu langsung merasa bingung. Light of Annihilation ketiganya sedikit meleset dari targetnya, dan mendarat di layar cahaya jauh, menciptakan riak. Apa yang terjadi? Jantung Nan Qiuqiu berdetak kencang. Dia menenangkan diri dan melihat ke arah Huo Yuhao dan Putri Salju. Namun, yang mengejutkannya adalah kenyataan bahwa dia sekarang melihat 2 kali lipat. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Apa kekuatan ini? Nan Qiuqiu tidak akan pernah percaya bahwa matanya menjadi gila dalam waktu sesingkat itu. Tidak diragukan lagi, itu adalah tipuan lawannya. Namun, apa sebenarnya yang dia lakukan? Gangguan spiritual adalah jawaban yang tepat. Salah satu serangan paling kuat yang diberikan Skydream Iceworm kepada Huo Yuhao adalah kemampuan untuk secara efektif menggunakan interferensi spiritual dari jarak jauh. Huo Yuhao melepaskan kekuatan ini, yang sudah dalam bentuk yang lebih lemah, namun masih cukup kuat untuk membuat Nan Qiuqiu meleset. Namun, sebagai kapten dari Sekte Air Dragon, Nan Qiuqiu tidak mudah menyerah. Setelah dia kehilangan konsentrasi sesaat, dia dengan cepat mendapatkan kembali akal sehatnya. Tangan kanannya masih menunjuk ke langit. Kali ini, dia menjulurkan 3 jarinya, dan tubuhnya perlahan melayang dari tanah. Dia sekarang sekitar 60 cm dari tanah. Raungan naga yang tajam muncul dari sekujur tubuhnya. Sebuah bentuk merah muda buram melintas di belakang punggungnya dan kemudian menghilang. Setelah itu, bola cahaya merah jambu mulai berkumpul di sekitar 3 jarinya. Dalam sekejap mata, itu menjadi sebesar kepala manusia. Nan Qiuqiu melambaikan tangan kanannya, dan bola cantik berwarna merah jambu terbang ke langit. Meskipun dia tidak bisa melihat Huo Yuhao dan Putri Salju dengan tepat, dia bisa mengetahui arah umum mereka.
Bola cahaya merah muda mengembang dengan kecepatan yang mencengangkan saat terbang di langit. 30 meter dari tanah, itu berhenti. Kemudian, seperti meteor, jatuh ke tanah. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar, dan bola cahaya merah muda meledak di semua tempat. Setiap ledakan memiliki radius 10 meter, dan itu bukanlah akhirnya. Setelah itu, ada dua suara ledakan lagi. Rantai ledakan berturut-turut menyebabkan radius cahaya merah muda meningkat setidaknya 50%. Ledakan penghancuran berantai. Ini adalah keterampilan jiwa ketiga Nan-Kyu-Kyu, serangan domain. Di domain, target belum tentu terluka, tapi mereka masih bisa terluka akibat ledakan. Itu akan menyebabkan kekuatan jiwa master jiwa terkuras pada tingkat yang mengejutkan. Nan-Kyu-Kyu sangat menyukai ketampilan jiwa ini. Sedihnya, tidak peduli seberapa kuat ledakan penghancuran berantai, itu harus mencapai targetnya agar efektif. Ledakannya yang terus-menerus mampu menghasilkan begitu banyak energi tipe penghancuran yang sangat kuat sehingga bahkan interferensi spiritual Huo Yuhao untuk sesaat dihilangkan olehnya. Nan-Kyu-Kyu sekarang menyadari bahwa orang di kursi roda itu tidak berada dalam wilayah serangannya. Kekuatan dari ledakan itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Apakah dia benar-benar mengubah pandanganku sejauh ini? Saat dia memikirkannya, dia melepaskan ledakan penghancuran berantai keduanya. Nan-Kyu-Kyu selalu tegas. Sementara dia merindukan pertama kali, Huo Yuhao telah mengungkapkan posisinya. Kesempatan ini terlalu bagus untuk dilewatkan. Pada saat ini, Nyonya Salju menggeliat dari pelukan Huo Yuhao. Sinar cahaya pedang biru tua berubah menjadi pelangi yang mengejutkan di langit saat itu melintas dan menghilang. Cahaya ledakan penghancuran berantai berwarna merah muda langsung terpotong menjadi dua di udara. Sementara kekuatan eksplosif dari ledakan penghancuran berantai masih bisa dirasakan, semuanya meledak tanpa membahayakan di udara. Huo Yuhao mendorong kursi rodanya ke depan tanpa tanda-tanda tergesa-gesa saat dia maju. Ekspresi wajahnya tidak berubah. Akurat dan kuat adalah bagaimana Nan-Kyu-Kyu menggambarkan kekuatan pedang itu. Dia langsung memikirkan dua kata itu. Kemampuan bertarung gadis kecil itu begitu kuat. Sekarang dia mengerti mengapa rekan satu timnya kalah. Ekspresinya berubah menjadi lebih serius, dan dia tidak lagi diam. Ujung kakinya menyentuh tanah, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya merah muda meluncur ke arah Huo Yuhao. Sebagai pengguna jiwa bela diri Rogue Dragon, apakah dia benar-benar berspesialisasi dalam serangan jarak jauh? Seperti yang dipikirkan semua orang, dia mengejutkan mereka semua. Huo Yuhao menghentikan kursi rodanya. Saat musuhnya mendekatinya, dia secara alami tidak perlu bergerak maju lagi. Nyonya Salju terbang menuju Nan-Kyu-Kyu, tetapi berhenti hanya 10 meter dari Huo Yuhao. Mata para master jiwa yang menyaksikan pertandingan menyala. Apakah ini jarak maksimum yang bisa dia hindari dari Huo Yuhao? Dia mengangkat tangan mungilnya, dan lingkaran cahaya es muncul di jalan yang harus diambil Nan-Kyu-Kyu untuk mencapai Huo Yuhao. Ujung kaki Nan-Kyu-Kyu menyentuh permukaan tanah saat tubuhnya terpelintir ke samping, dan dia benar-benar mulai bergerak ke samping sebelum melanjutkan serangannya ke depan. Di udara, dia membentuk Z sambil terus menuju Huo Yuhao dan Putri Salju. Wanita salju berteriak kaget. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan sinar cahaya biru ke arah Nan-Kyu-Kyu yang mendekat. Nan-Kyu-Kyu tidak mengelak. Dia mengangkat tangan kanannya, dan cincin jiwa keduanya menyala dengan cahaya. Tubuhnya memancarkan cahaya merah jambu, dan warna merah muda di telapak tangannya menjadi lebih intens. Cahaya biru menghilang seolah-olah telah dimakan oleh cahaya merah muda. Penghalang pemusnahan. Itu bisa memblokir semuanya. 1. Pada saat yang sama, ketika Nan-Kyu-Kyu menegakkan tubuhnya lagi, jaraknya hanya 10 meter dari Nyonya Salju. Dia meraih dengan tangan kirinya, dan cincin jiwa keempatnya mulai bersinar. Seketika, cakar naga merah muda besar muncul di udara saat mencengkeram Putri Salju. Tangan pemusnahan. Dia bahkan memiliki ketampilan jiwa ini. Tidak heran dia begitu percaya diri. Ini adalah ketampilan jiwa terbaik untuk digunakan melawan Putri Salju. Hand of Annihilation, seperti namanya, adalah tangan besar yang dipenuhi dengan kekuatan Annihilation. Begitu Anda tertangkap olehnya, kekuatan jiwa Anda akan habis sama sekali.
Dengan kultivasi Nan Qiuqiu saat ini, Master Jiwa dengan kurang dari 5 cincin jiwa akan memiliki setidaknya setengah dari kekuatan jiwa mereka terkuras olehnya begitu dia menyentuh mereka. Itu adalah keterampilan terbaik untuk digunakan melawan tubuh energi seperti wanita salju. Namun, Nyonya Salju dikendalikan oleh Huo Yuhao. Secara alami, dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Wajah mungilnya yang imut menjadi sedingin es, dan tatapan mengintimidasi muncul di matanya yang biru tua. Dia mengangkat tangan kanannya dan berteriak dengan suara kekanak-kanakan. Dia juga menyodorkan telapak tangan ke arah lawannya. Ketika telapak tangannya yang mungil dikirim terbang keluar, tangan penghancuran yang besar telah melingkari tubuh mungilnya. Saya menang! Muncul di benak Nan Qiuqiu. Setiap makhluk yang dipanggil akan hancur dengan cepat setelah ditangkap oleh Hand of Annihilation. Meskipun dia menganggap Putri Salju lucu, dia tetaplah makhluk yang dipanggil. Ini adalah kompetisi, dan tidak ada yang lebih penting daripada menang. Namun, pikiran ini hanya tinggal di benaknya untuk sementara waktu. Detik berikutnya, tangan merah muda besar itu berubah menjadi biru sedingin es. Kemudian, itu berubah menjadi banyak bintik cahaya biru es saat menghilang di udara. Wanita salju tetap melayang di udara. Namun, matanya yang besar dan cantik tertutup. Dia tampaknya merasakan sesuatu. Huo Yuhao, yang tidak jauh darinya, memiliki ekspresi yang sama. Oh! Wanita salju berubah menjadi seberkas cahaya biru dan terbang kembali menuju Huo Yuhao. Dia masuk melalui tengah dahinya dan menghilang. Dia menolaknya. My Hand of Annihilation tidak bisa mengatasi makhluk yang dipanggil? Nan Qiuqiu menatap cahaya biru yang menghilang di sekitar Huo Yuhao dengan kaget. Dia bahkan berhenti menyerang ke arahnya. Hanya dia yang tahu bahwa Hand of Annihilation tidak hanya digunakan untuk menjatuhkan lawannya. Pada saat yang sama, ia memiliki kemampuan kedua yang hampir seperti dewa. Itu bisa memulihkan kekuatan jiwanya. Sekitar 20% dari kekuatan jiwa yang diambil tangan penghancuran akan kembali padanya. Kekuatan Hand of Annihilation dibangun atas dasar kekuatan jiwa yang kuat. Sebagai keterampilan jiwa 1000 tahun, itu akan menghabiskan kekuatan jiwa Nan Qiuqiu sebanyak keterampilan jiwa 10.000 tahun. Namun, karena itu membantu memulihkan kekuatan jiwanya, itu masih bisa ditanggungnya. Lagi pula, musuhnya akan mengalami penurunan yang lebih besar. Namun, dia tidak meregenerasi kekuatan jiwanya dari pukulan itu. Ini juga berarti bahwa keterampilan jiwanya telah rusak. Itu dihancurkan oleh makhluk yang dipanggil. Orang harus tahu bahwa kemampuan Hand of Annihilation yang paling kuat adalah kemampuannya untuk menghancurkan makhluk yang dipanggil. Ini adalah sesuatu yang Nan Qiuqiu tidak pernah bayangkan bisa terjadi. Tangan pemusnahan yang kuat. Huo Yuhao memuji Nan Qiuqiu. Itu memang kuat. Telapak tangan yang disodorkan wanita salju adalah salah satu dari 3 teknik utama permaisuri es, Gletser tanpa salju. Seperti yang diharapkan Nan Qiuqiu, tangan penghancurannya sangat mahir dalam melawan makhluk yang dipanggil. Meskipun roh bukanlah makhluk yang dipanggil, keduanya sangat mirip. Oleh karena itu, dia dapat sedikit membatasi Putri Salju. Tanpa bantuan Huo Yuhao dalam memanggil Snowless Glacier, dia masih bisa melawan Hand of Annihilation. Namun, penghancuran yang kuat di dalamnya adalah sesuatu yang tidak bisa diambil oleh Putri Salju. Huo Yuhao takut bahwa dalam pertempuran berikutnya, dia akan menghadapi lebih banyak pemusnahan ini. Karena itu, dia mengingatnya. Nan Qiuqiu menatap Huo Yuhao dengan dingin dan berkata, makhluk yang dipanggil adalah yang paling kuat yang pernah kulihat, dan juga yang paling gesit. Tidak hanya dapat menggunakan keterampilan jiwanya sendiri, tetapi bahkan dapat menghancurkan musuh alaminya, tangan penghancur. Ini adalah sesuatu yang tak terbayangkan bagiku. Namun, tanpa dia, kamu pasti akan kalah. Huo Yuhao tiba-tiba tersenyum dan berkata, apakah kamu menggertak orang cacat? Nan Qiuqiu berhenti sejenak. Baru kemudian dia menyadari lawannya berada di kursi roda. Namun, dia berkata dengan tegas, seorang cacat? Apakah kamu orang cacat biasa? Jika kamu tidak bisa memanggil makhluk yang begitu kuat. Apakah kamu masih berada di turnamen ini? Ya. Huo Yuhao menjawab tanpa ragu-ragu. Jangan berpikir kamu sudah menang. Kompetisi belum berakhir. Tangan kanan Nan Qiuqiu bersinar dengan cahaya pemusnahan saat dia berkata, kalau begitu, aku akan mengakhirinya untukmu. Tunggu,
Mata Huo Yuhao menunjukkan tanda-tanda panik saat dia berkata, apakah kamu tidak merasa malu saat menggertak orang cacat sepertiku? Nan Qiuqiu berkata dengan kasar, jangan buang waktu. Meskipun makhluk panggilanmu sangat kuat dan mampu menghancurkan tangan pemusnahanku, itu sangat merugikanmu. Aku dapat melihat bahwa makhluk yang dipanggil ini memiliki ikatan yang erat denganmu. Meskipun kuat, akan membutuhkan waktu cukup lama untuk beregenerasi setelah menerima terlalu banyak kerusakan. Tidak ada gunanya kamu mengulur-ulur waktu. Huo Yuhao menggertakkan giginya dan berkata, bukankah tipemu adalah kelemahanku yang sebenarnya? Tapi aku akan tetap mengalahkanmu. Ketika dia melihat ekspresi Huo Yuhao yang penuh tekad dan rasa sakit, senyum kejam tersungging di wajah Nan Qiuqiu saat dia berkata, baik. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mengalahkanku. Saat dia mengatakan itu, dia maju ke arah Huo Yuhao perlahan, selangkah demi selangkah. Hakim memperhatikan mereka berdua mengobrol. Awalnya, dia ingin mengingatkan mereka untuk memperlakukan turnamen dengan serius. Namun, ketika dia melihat Nan Qiuqiu mendekati Huo Yuhao, dia berhenti. Dia juga terkejut bahwa dia adalah master jiwa tipe penghancuran. Huo Yuhao duduk di kursi roda dengan tatapan gelisah di matanya. Tangan kanannya mencengkeram roda kursi rodanya. Sementara dia tampak tenang, kepanikan muncul di matanya. Kamu menunggu. Huo Yuhao berteriak. Nan Qiuqiu berhenti dan berkata, apa? Apalagi yang ingin kamu katakan? Kamu benar-benar penuh omong kosong, Huo Yuhao berkata dengan marah. Jangan mengira kamu menang. Aku masih punya kartu truf, Nan Qiuqiu menyeringai. Kali ini, dia tersenyum bahagia. Dia tiba-tiba menyadari bahwa menyiksa lawannya secara psikologis membuatnya sangat bersemangat. Ini mirip dengan memberitahu lawannya, lawan aku. Semakin kamu melawan, semakin bersemangat aku. Bagus. Aku ingin melihatmu apa kartu trufmu. Kupikir kamu bilang kamu bisa menang. Jadi bagaimana jika kamu tidak bisa menang? Makhluk yang dipanggil itu layak, mengapa tidak bergabung dengan sekte Air Dragon? Aku bahkan tidak pernah mendengar tentang sekte Tang Anda sebelumnya. Sekte Air Dragon adalah salah satu sekte teratas dari Kekaisaran Douling, Huo Yuhao berkata dengan marah, sampah, bagaimana saya bisa bergabung dengan sekte Air Dragon Anda? Apakah ini berarti jika Anda kalah, Anda akan bergabung dengan sekte Tang? Nan Qiuqiu berkata, ya. Jika seorang cacat yang telah kehilangan kemampuan ofensif utamanya dapat mengalahkan saya, itu berarti sekte Tang Anda memang kuat. Jadi apa salahnya bergabung dengan Anda? Ini kata-katamu? Bagaimana aku bisa tahu kalau kamu bisa dipercaya? Huo Yuhao bertanya. Saat dia berbicara, dia perlahan mendorong kursi rodanya ke belakang. Bagi Nan Qiuqiu, setiap tindakannya berbau ketakutan. Tentu saja aku akan memenuhi kata-kataku. Namun, kamu juga harus memenuhi kata-katamu. Ada banyak manfaat untuk bergabung dengan sekte Air Dragon. Mari berhenti membuang-buang waktu dan akhiri ini. Saat dia mengatakan itu, ujung kaki Nan Qiuqiu menyentuh tanah saat dia menyerbu ke arah Huo Yuhao. Dia mengangkat tangan kanannya, dan cincin jiwa keempatnya menyala sekali lagi. Tangan pemusnahan lainnya muncul. Namun, kali ini, itu menarik perhatian Huo Yuhao. Roda kursi roda berhenti berputar karena Huo Yuhao telah mengangkat tangan kanannya. Tampilan teror di wajahnya terhapus bersih. Yang menggantikannya adalah senyuman. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya sedikit. Cakar emas gelap besar tiba-tiba muncul. Cakar setajam silet ini panjangnya hampir 8 meter, dan beberapa kali lebih besar dari Hand of Annihilation. Itu sangat tajam, dan sepertinya mampu menghancurkan dunia. Dimanapun disentuh, udara akan terkoyak menjadi 5 lampu hitam panjang. Ruang itu sendiri terkoyak. Tangan pemusnahan itu sendiri dimusnahkan seketika. Saat cakar emas gelap menampar ke bawah, mereka menyelimuti Nan Qiuqiu seluruhnya. Seketika, Nan Qiuqiu, yang mengira kemenangan sudah dekat, tercengang. Cakar emas kegelapan yang menakutkan belum sampai padanya, namun, dia bisa merasakan bahwa lapisan pelindung kekuatan jiwa di sekelilingnya sedang terkoyak. Aku kacau. Otak Nan Qiuqiu menjadi kosong. Pada saat ini, yang bisa dia pikirkan hanyalah kelangsungan hidup dan senyum di wajah Huo Yuhao. Pada saat ini, cahaya zamrud tiba-tiba mengelilingi Huo Yuhao. Setelah itu, pilar cahaya besar tiba-tiba muncul dari belakangnya.
Itu mengarah ke tubuh Nan Qiuqiu, menyelimutinya, dan kemudian memindahkannya ke belakang sejauh 10 meter. Cakar emas gelap yang tampak hanya beberapa inci dari tubuhnya tiba-tiba menghilang. Itu ditarik paksa. Nan Qiuqiu sekarang telah berubah menjadi patung es. Huo Yuhao tetap di kursi rodanya. Untuk semua orang yang hadir, dia masih terlihat seperti orang cacat. Semua orang diam. Perubahan nasib ini mengejutkan semua orang. Tidak ada yang mengira pemuda ini, yang duduk di kursi roda dan yang hanya bertarung dengan makhluk panggilannya, mampu menyerang dengan kekuatan yang begitu besar. Ketika cakar emas gelap muncul, para penonton yang dilindungi oleh penghalang dari arena masih bisa merasakan aura yang menakutkan. Itu seperti binatang buas yang muncul. Saat dia melihat cahaya merah muda yang bersinar dari dalam patung es, Huo Yuhao mendorong dirinya ke depan Nan Qiuqiu. Dengan tangan kanannya, dia mengetuk es dan berkata, "Hakim, saya menang." Tidak diragukan lagi, dengan ketajaman cakarnya, dia bisa menembus tubuh Nan Qiuqiu jika dia mau. Babak 4 penyisihan individu, kemenangan, Sekte Tang, mengumumkan hakim dengan kaku, menatap Huo Yuhao dengan kaget. Yuhao mencabut Dark Golden Terror Claw miliknya dan mengetuk patung es yang berisi Nan Qiuqiu. Pada saat yang sama, dia menyentuh tanah dengan tangan kanannya. Seluruh tubuh dan kursi rodanya terbang beberapa meter ke udara. Cahaya merah muda tiba-tiba menjadi cerah, dan Nan Qiuqiu melepaskan diri dari Ultimate Ice. Dilindungi oleh penghancuran pelindungnya, es tertinggi tidak memengaruhi dirinya sebanyak yang lain, dan dia masih bisa bergerak. Jika dia diberi cukup waktu, dia bisa keluar. Namun, ini karena Huo Yuhao mengendalikan energi yang dia tempatkan di Ice Empress Sword. Dia tidak ingin menyakitinya. Berhenti. Hakim berbalik dan memblokir Nan Qiuqiu. Putarannya sudah selesai, kamu kalah. Turun sekarang. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa melakukannya di bagian tim, aku tidak kalah. Dasar pembohong. Beat terakhir ditujukan pada Huo Yuhao. Hakim bingung saat dia berkata, dia telah menunjukkan belas kasihan. Jika dia benar-benar memukulmu dengan cakarnya, kamu tidak akan hidup. Kemarahan membuat dada Nan Qiuqiu naik turun dengan penuh semangat. Tentu saja dia tahu bahwa Huo Yuhao telah menunjukkan belas kasihan. Namun, dia tidak bisa menerimanya. Bagaimana? Betapa menakutkannya dia. Semua yang sebelumnya adalah pertunjukan. Dengan gerakan yang begitu menakutkan. Mengapa dia takut padanya? Huo Yuhao tersenyum padanya dan berkata, sudah waktunya bagimu untuk menghormati kata-katamu. Sekte Tang menyambutmu. Jika kamu mempelajari teknik rahasia kami, kekuatan penghancuran naga nakalmu akan meningkat pesat, PFT. Siapa yang ingin bergabung dengan Sekte Tangmu, berhentilah bermimpi. Nan Qiuqiu mengutuk saat dia turun dari panggung. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, kepercayaan adalah satu-satunya yang dimiliki pria. Jika kamu tidak menepati janjimu, kejadian ini akan ada di hatimu selamanya. Kemajuanmu dalam kultivasi akan lebih sulit, tubuh Nan Qiuqiu membeku. Dia berbalik dan berkata, aku bertaruh denganmu. Jika kamu mati, aku tidak perlu menghormatinya. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik ke ruang tunggu dan berteriak, aku akan menikah dengan siapapun yang membunuh bajingan ini. Suaranya memang keras. Tidak hanya rekan satu timnya yang mendengarnya, tetapi mereka yang berada di podium utama juga mendengarnya. Percakapan Huo Yuhao dengan Nan Qiuqiu selama ronde itu tidak terdengar oleh mereka. Ketika dia meneriakkan itu, sebuah pertanyaan muncul di benak semua orang. Apa sebenarnya yang dilakukan Huo Yuhao padanya?